Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumrotul Milda Lailia. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan PPT saya dengan materi psikoseksual Sigmund Freud. Baik, di sini ada bagian biografi tokoh. Nama asli tokoh Sigmund Freud adalah Sigismund Psycholomos Freud. Beliau lahir di Freiburg, Moravia, Australia, Hongaria pada tanggal 6 Mei 1856. Latar belakang keluarga beliau merupakan keturunan Yahudi. Ayahnya bernama Yakub Freud, sedangkan ibunya bernama Amalia Nathanson. Ibunya menikah dengan ayahnya ketika ibunya berusia 19 tahun. Ayahnya memiliki 2 istri. Ia merupakan anak pertama dari ayahnya dengan ibu dari istri keduanya. Ayah Freud bekerja sebagai seorang pedagang. Ibunya dinikahi ketika anak dari istri pertamanya telah berusia dewasa. Freud memiliki 2 kakak tiri laki-laki dan dari istri pertama ayahnya. Usia kakak tiri Freud hampir sama dengan usia ibunya. Ketika masih kecil, Freud bermain dengan keponakannya yang merupakan anak dari kakak tirinya yang tertua. Karena kondisi ekonomi yang memburuk, keluarganya pindah ke Wina ketika Freud masih berusia 4 tahun. Sigmund Freud menempuh pendidikan di sebuah tempat yang setingkat dengan sekolah menengah atas. Tempat ini disebut Gimnes. Di tempat ini ia memperoleh pelajaran klasik mengenai kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi kuno. Ia juga menerima pelajaran mengenai humanisme. Selama menempuh pendidikan, Freud mempelajari beberapa bahasa, yaitu bahasa Latin, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Bahasa Prancis dan bahasa Inggris dikuasai dengan baik. Sementara di rumah, ia menerima pendidikan agama dengan mempelajari bahasa Ibrani atau bahasa Italia dan bahasa Spanyol. Karya-karya beliau yaitu Studies on Hysteria with Joseph Breuer, Study in Liber History 1895 dengan Robert Fliess, The Complete Letter of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess 1887 sampai 1904. Publisher Belknap Press 1986. ISBN yang ketiga yaitu The Interpretation of Dream, The Traum des Temps, The Psychopathology of Everyday Life, Zar Psychologie des Alltagslebens, The Essay on the Theory of Sexuality, Die Abhandlung zur Sexualtheorie 1905. Beliau meninggal pada tahun 1939 pada tanggal 23 September dengan umur 83 tahun di London, Inggris, Britania Raya. Baik, konsep yang kedua yaitu teori yang dikemukakan. Teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud adalah teori psikoanalisis. Teori ini membahas tentang perkembangan dan hakikat kepribadian manusia. Freud mengembangkan teori ini berdasarkan pengalaman pasiennya, analisis mimpi, dan literatur yang dibaca. Teori psikoanalisis memiliki beberapa konsep diantaranya. Yang pertama, teori kepribadian, yang dimana Freud berpendapat bahwa kepribadian terbentuk dari 3 unsur, yaitu unsur id,
ego, dan superego. Teori yang kedua yaitu teori kesadaran, yang dimana Freud menyatakan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Teori ketiga yaitu teori perkembangan anak. Teori tersebut menyatakan bahwa pengalaman masa kecil dan hasrat alam bawah sadar seseorang memengaruhi perilaku individu. Teori yang keempat yaitu teori perkembangan kepribadian. Freud membagi teori psikoanalisis menjadi 3 aspek, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Teori psikoanalisis memiliki banyak penerapan seperti metode penelitian, ilmu pengetahuan, dan metode perlakuan terhadap penyakit psikologis. Baik, bagian C yaitu kelebihan teori. Kemampuan untuk menggali dan memahami akar masalah psikologi seseorang yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Secara pribadi, ini dapat membantu individu memahami konflik internal mereka dan mencari solusi untuk masalah yang mungkin memengaruhi kesejahteraan mereka. Selain itu, ada juga kemampuannya untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana individu merespon trauma dan pengalaman masa lalu, yang dapat membantu dalam penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Dengan demikian, teori psikoanalisis memiliki nilai penting dalam bidang psikologi dan terapi. Yang bagian D yaitu kekurangan teori. Kurangnya bukti empiris yang kuat untuk mendukung teori-teori Freud. Beberapa konsep dalam psikoanalisis seperti konsep tentang alam bawah sadar, adanya insting seksual dan agresif, serta teori tentang perkembangan kepribadian belum dapat dinyatakan sebagai fakta ilmiah yang pasti. Kekurangan lainnya adalah kurangnya generalisasi dari teori psikoanalisis, lebih terfokus berdasarkan pengalaman klinis dengan pasien-pasien tertentu dan tidak selalu bisa diberlakukan secara umum pada populasi luas. Oleh karena itu, teori psikoanalisis kurang relevan dan dapat menjelaskan variasi individu dalam pengalaman manusia secara keseluruhan. Baik, di sini ada bagian E yaitu analisa teori Sigmund Freud dalam pandangan Islam. Jika menurut Freud, 3 daya itu secara beruntun adalah id, ego, dan superego, maka dalam konsep Al-Quran ketiganya disebut dengan nafsu, akal, dan kalbu. Dalam pandangan Freud, ketiganya bersumber dari diri manusia sendiri atau pengaruh pihak luar atau lingkungan. Sama sekali tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Sedangkan dalam konsepsi Al-Quran, 1 dari 3 daya yaitu kalbu adalah cerminan nilai-nilai ketuhanan dalam diri manusia. Karena itu, kalbu disebut dengan fitrah ilahiyah yang berarti celupan Tuhan. Di sini ada latar belakang dari Sigmund Freud, yaitu perkembangan anak terjadi pada masa prenatal hingga akhir hidupnya. Akan tetapi, perkembangan paling optimal terjadi pada tahun-tahun awal pertumbuhan anak. Suatu perkembangan yang baik juga dipengaruhi oleh faktor pendukung yang baik. Masa anak usia 0 sampai 5 tahun atau usia pregenital mempunyai peranan yang sangat dominan dalam membentuk kepribadian atau karakter seseorang. Anak memiliki potensi untuk menyerap segala sesuatu yang ada di sekitarnya secara lebih cepat, dan itu akan menjadi referensinya dalam melakukan tindakan berikutnya. Di sini ada tahap oral dari usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, anak mendapatkan kepuasan melalui mulut. Oleh karena itu, mereka seringkali merasa senang memasukkan segala hal ke dalam mulutnya, termasuk ketika sedang menyusu pada ibunya. Menurut Freud, jika seorang anak berusia 3 tahun masih sering mengendot atau mengisap jempolnya, maka anak tersebut boleh jadi mengalami fiksasi pada tahap oral.
Di sini ada juga tahap anal dari usia 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, bagian tubuh sensitif pada anak adalah wilayah anal atau anus. Anak-anak menjadi semakin sadar mengenai sensasi menyenangkan yang hadir ketika memainkan daerah analnya sendiri. Menurut Freud, tahap ini merupakan masa yang tepat pula untuk melatih toilet training pada anak. Orang tua bisa mengajarkan bahwa feses yang berasal dari dalam diri merupakan hal yang kotor dan penuh bakteri. Jadi, tidak boleh dipegang secara sembarangan dan harus dibuang sebagaimana mestinya. Di sini ada tahap balik dari usia 3 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai tertarik pada organ vitalnya. Di tahap ini, Freud memberi istilah Oedipus kompleks pada laki-laki dan Elektra kompleks pada perempuan. Sebagai tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak, mereka juga mulai merasakan kecemburuan terhadap orang tua dengan jenis kelamin yang sama. Untuk menghindari hukuman, mereka akhirnya mengikuti gaya dan karakteristik orang tuanya, hingga akhirnya superego dalam diri mereka meningkat. Hal tersebut mengakibatkan mereka mulai menyadari tentang norma dan aturan sosial yang berlaku. Yang berikutnya yaitu tahap latensi dari usia 5 tahun sampai masa pubertas. Pada tahap ini, pemahaman anak tentang aturan dan norma sosial yang berlaku berkembang semakin kuat. Mereka akhirnya memendam ketertarikan seksualnya yang menggebu-gebu di tahap sebelumnya, lalu berusaha mengembangkan kemampuan sosial dan intelektualnya. Ketertarikan dan dorongan seksual dalam diri berusaha untuk disublimasi menjadi sebuah kegiatan yang dapat diterima di lingkungan sosial. Tahap terakhir yaitu tahap genital setelah masa pubertas. Seiring waktu berlalu, ketika anak telah bertumbuh menjadi lebih besar dan dewasa, ketertarikan seksualnya akhirnya muncul kembali. Namun, hal ini bukan lagi ditunjukkan kepada orang-orang di dalam keluarga, akan tetapi orang-orang di luar keluarganya. Anak-anak mulai belajar tentang identitas diri dan kaitannya dengan peran seksual serta hubungan sosial yang lebih intim dengan orang lain. Ketika tahap-tahap sebelumnya dapat dilalui dengan baik serta mendapatkan arahan dan pendampingan yang benar, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa serta bijaksana dalam menyikapi dorongan seksual tersebut. Sini ada kesimpulan. Pendidikan seks untuk anak haruslah diajarkan sejak anak usia dini, tetapi sesuai dengan tumbuh kembang anak. Dalam pandangan ajaran Islam, hal pertama yang dapat dilakukan adalah pengenalan aurat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Mana yang dapat terlihat dan mana yang tidak boleh terlihat. Siapa saja yang dapat melihat aurat, pisahkan tempat tidur anak dengan orang tua dan saudara yang berlainan jenis kelamin. Kemudian, ajak bermain sambil belajar dalam mengenal aurat, baik dari buku cerita, nyanyian, maupun film animasi anak.